Bentar lagi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ingin bersama Bapak Kiai Kuswoyo, Bapak Kiai Kuswoyo selaku pengasuh Masjid Al-Barokah, Mushola Al-Barokah. Kemudian ingkang kula hormati Ketua Muslimah Mushola Al-Barokah menika Ibu Dwi Dwilina. Kemudian ibu-ibu semua yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah yang mana sore hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih sama-sama belajar tentang ayat-ayatnya Allah, tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam bagi kanjeng tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, kemarin saya telah menjelaskan tentang terakhir, yaitu adalah umur kita ternyata hanya berapa? 1,5 jam saja menurut perhitungan Allah. Dari mana tahunnya? Nah, itu. Dari tahunnya kita ulas kembali, ya kan? Yang kemarin ulas kembali. Dulu. Bentar. Agak sedikit ribet. Jadi maaf sedikit agak ribet. Jadi kalau yang terlambat bisa lihat di YouTube. Saya dari Mas pakai Oyo nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Inna yawman, sesungguhnya satu hari 'inda rabbika di sisi Tuhan Allah, ya, jadi di sisi Tuhan kamu yaitu Allah, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut perhitungan kita, menurut perhitunganmu. Jadi menurut Allah itu satu harinya Allah, satu hari akhirat itu menurut kita adalah 1000 tahun. Makanya kemarin dijelaskan hitung-hitungan lagi kemarin biar tambah paham. Yang penting ada hitungannya ya kan? Karena orang kan senang hitung-hitungan. Ya, makanya dari kecil SD sering diajak hitung-hitungan. Satu hari sama dengan satu hari akhirat, sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, kemudian satu hari berapa jam? 24 jam. Berarti sama dengan 1000 tahun dunia. Kemudian 24 dibagi 8, otomatis kalau misalkan bagi 8 berarti ini bagi 8 kan? Jadi biar sama. 24 bagi 8 berapa ya? 3. Saya ngikut 3 jam. Terus 1000 dibagi 8 125 ya. Dunia. Kemudian 3 jam dibagi 2 1,5 jam. Kemudian tahun 125 dibagi 2
berarti 62,5 tahun dunia. Nah, ternyata dan juga uniknya apa? Uniknya firman-Nya Allah bahwa ternyata patokan kita kan sama seperti Nabi Muhammad, yaitu berapa? 63 tahun. Nah, 63 tahun itu berapa? Oh, 63 tahun ternyata hanya 1,5 jam. Menurut perhitungan Allah. Jadi sedikit sekali Allah memberikan umur pada kita, namun kita dituntut supaya kita bisa menempati surga lagi. Kenapa kita harus menempati surga lagi? Karena tempat kita bukan di bumi, Bu. Jadi kalau misalkan ada yang betah di bumi, wajar aja mungkin jadi orang yang kaya-kaya karena terlalu betah di bumi. Karena sebenarnya apapun yang kita makan itu di bumi itu enaknya cuma sebentar saja. Coba ibu-ibu makan satu piring enak nggak? Enak. Apalagi lauknya enak. Kalau misalkan 2 piring, 3 piring. Kira-kira satu orang makan 3 piring, udah enak apa nggak enak? Nah, gitulah dunia. Dunia itu kalau dituruti sebenarnya apa namanya malah tambah nggak enak. Berbeda kalau di akhirat nanti. Kalau di akhirat semakin hari makin senang, makin senang. Makanya apa namanya kehidupan yang sementara ini bagaimana caranya supaya kita kehidupan di akhirat itu nanti punya amal yang panjang. Salah satunya ya ini ngaji. Orang yang ngaji kemarin apa namanya kalau dihitung-hitung secara hitung-hitungan kita, jadi orang yang ngaji itu menjawab salam saja itu mendapatkan ibadah seolah-olah ibadah 1000 tahun. Ini tadi ada yang nggak jawab kayaknya. Jawab semua ya. Berarti dapat 1000 tahun. 1000 tahun pahala nanti di akhir ketemu. Jadi umur kita sedikit, padahal cuma 1 jam, ya kan? 1 jam ternyata nanti kita dihitung oleh Allah memiliki pahala seperti 1000 tahun pahala. Itu ibadah semuanya. Makanya eman-eman kalau nggak ngaji. Alhamdulillah ini sudah tambah banyak. Kemarin kan 4, nah sekarang ada tambahan ya 2 kali lipat jadi 10 lumayan. Kan? Moga-moga hari berikutnya tambah lagi, ya kan? Berarti kan mendengarkan ya, alhamdulillah ya kan. Ada yang mendengarkan terus menyampaikan. Jadi satu orang menyampaikan satu, berarti ada yang terpengaruh satu, ya kan? Lumayan. Ya kan? Jadi kalau misalkan satu orang ini nanti nularin ke temennya, satu orang berarti kan besok kemungkinan ini prediksi, ya kan? Prediksi berarti kan ada orang 10, berarti prediksi besok 20 insya Allah, ya kan? Allahumma amin. Ya, karena eman-eman kalau nggak ngaji. Nah, kemudian kita itu aslinya adalah penghuni surga. Jadi sekarang tema barunya saya akan membicarakan masalah, temanya adalah amalan berharga yang sering ditinggalkan seolah-olah tiada harga. Ada satu amalan yang berharga yang sering ditinggalkan seolah-olah tiada harga. Apakah itu? Kita simak lanjutannya. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk surga. Jadi kita itu seolah-olah kayak alien. Bukan ahli, Bu. Bukan penduduk bumi. Kita adalah penghuni surga. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ulang. Fit, cara bahasa Jawanya fit. Orang kacil fit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam. Wa qulna, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, uskun anta. Lumayan. Uskun anta, berdiamlah kamu. Uskun itu berdiam diri. Anta, kamu, wa zawjuka, dan istri kamu. Jadi apa namanya? Nabi Adam itu tinggal di surga bersama istrinya. Makanya enak di situ, Bu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah punya suami, berarti siap-siap nanti bisa masuk surga lagi. Kan? Karena di firman-Nya itu uskun anta wa zawjuka jannah. Jadi tinggallah di dalam surga
anta wahai kamu Nabi Adam dan istri kamu. Walhasil orang-orang yang sudah beristri nanti bisa masuk surga. Jadi nanti kita masuk surga bersama suami kita, walaupun suami kita itu kita benci. Karena apa? Nanti di akhirat itu ada pasar wajah. Jadi kalau sini kan seragamannya ada pedicure, kalau di sana enggak. Pasar wajahnya kita ganti di sana. Nanti di akhirat. Jadi kita enggak melihat suami kita enggak bosan-bosan. Makanya sebelum berada di akhirat, maka kita bagaimana caranya kita bisa memandang suami kita dengan perasaan sayang. Ketika kita bisa melihat suami kita dengan perasaan sayang, kita menjadi orang ahli surga. Setidaknya seperti itu. Karena apa? Yaitu abundina dikasih, setiap hari kita dikasih jatah oleh suami, ya kan, baik nafkah lahir atau nafkah batin, kok kita tidak pernah nyawang bojo. Harus nyawang lumayan, ya kan? Walaupun sudah lama, ya kan? Ibaratnya kenanglah masa-masa ketika kita pacaran. Jadi ketika kita pacaran bagaimana? Tadi itu seperti itu. Ketika kita bisa mampu melihat pandangan kita kepada suami kita dengan pandangan kasih sayang, maka rezeki itu datang. Sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kul minha ragadan. Dan makan dan minumlah ragadan haitsu dengan enak sesuka kamu, ya kan? Sebagaimana kalian kehendaki. Sok kamu makan semuanya yang ada di surga, silahkan wahai Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, kemudian ada istrinya yaitu Siti Hawa di dalam surga itu, silahkan untuk menikmati surga. Nah, sama kita pun sama di sini. Jadi kita kan anak cucu Nabi Adam. Nah, kita di sini pun sama. Kita harus menikmati semua yang ada di bumi ini. Karena apa? Nabi Adam turun ke bumi asalnya dari surga. Surga pun ketika turun di bumi berarti kita ditugaskan oleh Allah untuk menikmati bumi. Jadi nikmatilah bumi yang kita kita hadapi ini. Jangan kita tinggalkan, dihadapi. Jadi apapun yang Allah kasih kepada kita, takdirkan kepada kita terima dengan lapang dada. Disitulah rezeki akan datang. Nah, terus wala taqrabah hadhihi syajarah, tetapi jangan sampai kamu dekati hadhihi syajarah. Syajarah ini apa itu? Buah khuldi. Jangan sampai kita dekati buah khuldi. Enggak boleh Nabi Adam mendekati buah khuldi. Karena apa? Buah larangan. Kalau larangan berarti sesuatu yang tidak boleh. Berarti ketika sudah mati ternyata Nabi Adam terbisik oleh Siti Hawa. Terbisik oleh Siti Hawa, ya kan, dia biasa karena alatnya setan adalah perempuan. Ya, yang menjadi alatnya setan adalah perempuan. Nah, makanya perempuan itu harus mampu menghilang di hadapan setan. Ada caranya. Kasih tahu ya. Nah, kasih tahu. Lumayan. Ilmu baru. Jadi supaya kita menghilang di hadapan setan, bacalah kalimat Allah atau la ilaha illallah dalam hati. Ketika kita baca Allah dalam hati, kita seolah-olah hilang di hadapan setan. Nyari kita susah. Makanya wali-wali Allah itu adalah orang yang selalu dalam hatinya mengucap kata Allah. Itu yang saya pernah pelajari oleh guru saya. Jadi Allah dalam hati, nah itu bisa setan itu seolah-olah tidak bisa melihat kita. Itu cara menghilang di hadapan setan. Kemudian ketika itu Siti Hawa akhirnya makan buah khuldi dan Nabi Adam. Akhirnya fatakuna minal dzalimin. Kemudian dianggap menjadi orang yang zalim. Yang tadinya enak-enak di dalam surga karena makan buah khuldi akhirnya turun di dalam bumi, diturun ke bumi. Sama ibu-ibu sudah punya rumah megah mewah, ya kan? Melakukan suatu perbuatan maksiat, jangan salahkan. Ya di rumahnya bagus-bagus akhirnya jadi ngontrak. Gara-gara apa? Melakukan perbuatan dosa. Sudah kaya raya, ya kan? Udah tajir melintir, ya kan? Udah pakai mobil Jaguar. Suaminya senang sama yang lain. Puber kedua datang, misalnya. Puber kedua datang, akhirnya malah
mendoakan ibu, ya kan? Mendoakan ibu, akhirnya apa? Apa yang terjadi? Akhirnya kacaulah rumah tangga dan akhirnya turun derajatnya. Nah, itu salah satunya. Karena melakukan suatu pelanggaran yang dosa. Sama Nabi Adam ketika mendekati sajarah, ya kan, pohon, kemudian turun ke bumi. Sama ketika kita mengerjakan suatu dosa, maka jangan salahkan kalau misalkan Allah memberikan nasib kepada kita menjadi orang-orang yang rendah. Dalam arti yang tadinya kaya raya menjadi kontrak. Terus kontrak tetap baik ngelakuin maksiat, akhirnya pindah-pindah kontrakan. Setelah pindah-pindah kontrakan tetap ngelakuin maksiat, akhirnya nggak bisa bayar kontrakan. Itu repot. Masih balik lagi, akhirnya apa? Waduh, rumah tangganya berantakan. Jadi jangan sampai kita mendekati suatu perbuatan dosa. Yaitu apa? Saja. Nah, jadi ketika turun ke bumi, terus bagaimana supaya kita bisa menikmati daripada kenikmatan surga yang ada ketika zaman Nabi Adam itu? Sama. Jadi tugas kita sebenarnya awal, tugas Allah memberikan menciptakan kita itu bukan lain. Salah satunya adalah menikmati surga. Di dunia kita lahir ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menikmati dunia. Tapi tidak semua orang bisa menikmati dunia. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa menikmati dunia? Dalam firman-Nya Allah diterangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya tidak ada lain untuk ibadah. Jadi ketika kita sudah di bumi ini, Nabi Adam sudah turun ke bumi, kita sudah ada di bumi, supaya bisa menikmati kenikmatan surga, ya kita harus ibadah. Nah, makanya jangan salahkan orang punya dunia banyak, kok dia tidak menjalankan ibadah, hidupnya pasti susah. Karena apa? Karena tidak ada surga di dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen mendapatkan surga di dunia ini sebelum nanti surga di akhirat, kerjakanlah yang namanya ibadah. Ini ada amalan yang sering ditinggalkan orang, ya kan? Amalan yang ada amalan yang berharga yang sering ditinggalkan seolah-olah tiada harga. Apa itu amalannya? Amalannya adalah ada suatu prolog. Pernah suatu ketika Imam Ghazali tanya pada seorang muridnya, pada semua muridnya tanya, wahai anak muridku, ya, kenapa Imam Ghazali? Karena saya senang menceritakan Imam Ghazali itu cara gamanya, tempatnya aliran kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan senang pada Imam Ghazali. Nah, jadi Imam Ghazali tanya pada para muridnya, wahai anak-anak muridku, kamu tahu nggak apa yang paling ringan di dunia ini? Jawabmu tebak-tebakan, ya kan? Tapi maaf nggak ada hadiahnya. Apa kira-kira? Apa amalannya? Apa sesuatu yang paling ringan di dunia ini? Apakah yang paling ringan di dunia ini? Coba tebak-tebakan. Siapa tahu ada yang sudah pernah dapat bocoran dari Imam Ghazali, ya kan? Sehingga bisa jawab, gitu kan? Ada yang tahu? Apa sesuatu yang paling ringan di dunia ini? Ayo, nggak ada? Oh, berarti belum dapat ilmunya. Saya kasih tahu ya, amalan yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Nah, ini jadi amalan yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Nah, kata Imam Ghazali. Jadi amalan yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Padahal orang melakukan sholat itu pahalanya sangat banyak sekali, dan juga Allah akan kasih surga. Dan juga malaikat Jibril itu pernah iri terhadap umat Nabi Muhammad. Nah, diterangkan dalam sebuah hadis. Nah, saya baca hadisnya. Agak ribet, Bu. Maaf. Jadi tertera dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lama khalaqallahu Jibril. Ketika Allah menciptakan Jibril, ya kan? Jadi malaikat Jibril diciptakan oleh Allah alaihi salam ala ahsani surah, dengan penciptaan yang sangat bagus.
Jadi Allah menciptakan malaikat Jibril dengan penciptaan yang sangat bagus. Kemudian waja'ala sitami'ati janahin. Kemudian Allah menjadikan pada malaikat Jibril itu 6.000 sayap. Berapa Bu sayapnya malaikat Jibril? 6.000 ya. Terus tulakuli janahin ma bainal masyriq wal maghrib nadhara ila nafsihi. Kemudian panjang sayap di antara panjang sayapnya malaikat Jibril, panjang sayapnya itu bainal masyriq wal maghrib. Satu sayap itu panjangnya antara masyriq dan maghrib. Jadi antara lor ka kidul ka kantor kulon. Anggar dewek ndang itu so gedene langit. Saking besarnya itu satu sayap. Padahal ada 6.000 sayap. Berarti kan besar banget kan. Kemudian malaikat Jibril melihat dirinya, nadhara ila nafsi. Malaikat Jibril melihat dirinya sendiri. Kemudian malaikat Jibril bertanya pada Allah, "Ilahi, hal khalaqta ahsanu surah minni?" Wahai Allah, adakah makhluk yang lebih bagus yang Engkau ciptakan selain saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La, tidak. Kamu adalah makhluk yang aku ciptakan begitu bagus." Kemudian faqama Jibril, kemudian Jibril itu berdiri. Setelah berdiri, sholat. Malaikat Jibril sholat. Rakaataini, 2 rakaat. Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Terus syukran lillah. Jadi karena sangat syukurnya pada Allah, akhirnya malaikat Jibril sholat pada Allah 2 rakaat. Faqama fi kulli rakaatin 20,000 sanah. Jadi setiap rakaatnya itu, satu rakaatnya itu lamanya 20.000 tahun. Ya tahun kita 20.000 tahun. Jadi satu rakaatnya itu 20.000 tahun. Padahal malaikat Jibril sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti kalau misalkan 2 rakaat kali 20.000 tahun berapa ya? 40.000 tahun. Kita tulis biar nggak lupa. Ya kan? Biar nggak lupa. 40.000 tahun. Nah, jadi malaikat Jibril sujud pada Allah lamanya 40.000 tahun. Terus falamma faragha, kemudian ketika sudah selesai minas shalah, daripada sholat, qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, abadtani haqqan ibadati wala ta'buduni ahadun mislu ibadati." Ya kan? Wahai Jibril, ya kan? Kamu beribadah pada aku dengan sebenar-benarnya ibadah. Wala ta'buduni, dan tidak ada satupun makhluk, ya kan, yang bisa menyamai ibadah kamu. Jadi Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, tidak ada ibadah yang sebagus ibadah kamu, karena kamu itu benar-benar sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada saya, pada Allah. Tetapi yaji'u fi akhir zaman, tapi perlu diingat wahai Jibril, nanti akan datang di akhir zaman Nabiyun karim, nabi yang sangat karim, nabi yang sangat mulia. Habibun ilayya, yang menjadi kekasihku. Yuqalu lahu, yang dinamai nabi tersebut Muhammadun, Nabi Muhammad. Ya. Walahu umatun, dan bagi Nabi Muhammad itu ada umat. Dha'ifatun, yang dhaif, lemah. Ada umat yang lemah, ya kan, umat kita, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling kecil di antara nabi-nabi terdahulu. Terus mudnibatun, yang berbuat dosa. Jadi paling cilik, paling lemah, sering gawe dosa. Terus yusalluna raka'ataini, kemudian tetapi dia sholat 2 rakaat. Setiap 2 rakaat perbandingannya. Jadi malaikat Jibril sholat 2 rakaat, umat Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, perbandingannya ini. Ma'asyawi, jangan lupa
Jadi malaikat Jibril sholat pada Allah sangat khusyuk sekali dengan benar-benarnya penyembahan pada Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad wis umat cilik, lemah, kakek dosa, kemudian boleh sholat sering kelalen. Mulai agar boleh dia apa-apa nang sholat kemutan. Sering kelalen. Terus kemudian wanuksonin, banyak kekurangannya. Kekurangannya apa? Dilalai sholat kerainan, terakhir kadang terlambat. Sehingga imam wis teka, ini teka, imam wis apa? Wis salam, ini teka. Banyak kekurangannya. Terus fisaati yasiratin, sholatnya cepet banget. Yang terawih kan cepet banget. Sholatnya terawih apa? Kalau sholat cepet banget. Terus wa ikfarin kasiratin, dan pikirannya banyak. Ya kan? Makanya kalau kita sholat kan pikirannya banyak, Bu. Waduh, mikir terasi nang malah aduh, bahasa dekat pangan tikus. Aduh, eman-eman 500. Itu ya. Pikirannya banyak. Terus wa dunubi kabiratin, dosanya gede-gede. Dosanya gede-gede. Ayo orang sih gede-gede. Allah mikir sholat be, terus nungguin bapak Pak, aku mangkat pengajian, entah kenapa mean aja kalian. Repot ya. Kan dosa itu Bu, ngongkon bojone, hak nyong arep mangkat apa pengajian, ajak lalen, apa udang tas gombalane. Harus dapat pahala pada dapat toh. Terus apa pakai presentasi pemean, bapaknya berapa aja. Menes sih kan, mamane dungkan dadak konsentrasi pemean. Terus ini gede-gede. Kemarin bocor wani-wani ya. Kan? Terus tetapi fawaizati, demi kemuliaanku, ya kan? Wajalali, dan keagunganku. Inna sholatahum, sholatnya umat Nabi Muhammad itu ahabu ilayya, lebih Allah cintai. Coba bayangkan, keren banget kan? Boleh sholat, padahal malaikat Jibril udah khusyuk banget bener mani Gusti Allah. Ya Allah, ya kan, khusyuk banget, mantep mani Gusti Allah, ya kan. Kalau kita wis kelalenan, ya kan, sholatnya kerainan, ya kan, kelalenan, ya kan, orang khusyuk, ya kan. Tapi lebih Allah cintai luar biasanya Allah. Ya emang, makanya harus sholat jamaah, ya kan. Terus ahabu ilayya min sholatika, wahai Jibril, sholatnya umat Nabi Muhammad itu lebih aku cintai daripada sholatmu. Ya apa malaikat Jibril ini penasaran, ya kan. Kenapa ya Allah? Kenapa ya? Li'anna sholatahum bi amri, karena sholatnya mereka, kita, sholatnya umat Nabi Muhammad, ya kita semuanya, itu bi amri, karena perintahnya Allah. Terus wa anta, sedangkan kamu wahai malaikat Jibril, sholaita bi ghairi amri, sholatnya kamu itu bukan karena perintahnya Allah, tetapi karena bersyukur pada Allah. Coba bayangkan. Terus qala Jibril, kemudian Jibril penasaran, bertanya pada Allah, ya Rabbi, ma'ataituhum fi muqabalati ibadatihim. Ya Allah, ma'ataituhum, apa yang akan kamu berikan pada umat Nabi Muhammad ya Allah, fi muqabalati ibadatihim, untuk balasan daripada apa yang mereka lakukan daripada ibadah tersebut, yaitu sholat berjamaah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'taituhum jannatul ma'wa, saya akan berikan pada orang tersebut, umat Nabi Muhammad yang melakukan sholat berjamaah, jannatul ma'wa, surga ma'wa. Sebenarnya mulai sekarang ini jangan sampai lepaskan sholat berjamaah. Karena apa? Hanya sholat berjamaah yang ketika kita sholat lupa masih dapat pahala sempurna, luar biasa. Nah, makanya ini jangan sampai ketika sholat berjamaah itu terlambat. Syukur-syukur di awal waktu. Eman balasannya adalah surga ma'wa. Kemudian malaikat Jibril minta izin pada Allah, minta izin. Fa'adana minallahi ta'ala. Kemudian malaikat Jibril minta izin sama Allah.
ayaroha, untuk melihat daripada surga ma'wa. Kemudian malaikat Jibril dilihatkan oleh Allah surga ma'wa. Kemudian fa'ata Jibril, kemudian Jibril memasuki surga ma'wa tersebut. Ya. Wa fataha jami'a ajnihati summa tara. Kemudian dikepakkan sayap malaikat. Tadi malaikat sayapnya ada berapa ya? 6.000 sayap itu dikepakkan. Ketika mengepakkan ke atas, karena kalau manuk, kalau burung itu kan kepakkan ke atas itu akan langsung terbang. Nah, ketika melesat terbang itu selama 3.000 tahun. Ya. Fataha janaha qata'a masirata salasi alafin sana. Jadi ketika dibuka seperti ini, malaikat terbang selama 3.000 tahun. Kemudian ketika mingkuf juga sama 3.000 tahun. Kemudian malaikat Jibril terbang ke neraka, ke surga ma'wa tersebut selama 300 tahun. Coba bayangkan. Satu kepakan sayap berarti kan 600 kan. Sekepakan itu 600 tahun. Berarti malaikat Jibril mengepakkan sayapnya sampai 300.000 tahun. Lama Bu ya? Lama. Itu jatah dewek sing kita sholat berjamaah. Surga ini ambane pol. Orang darahnya melaku ya awalnya. Kalau misalkan sekarang di sini ya, kita di sini ya kan melaku nang surga ma'wa makanya kita nanti dirubah Bu. Fashion kita muka kita, tubuh kita itu dirubah. Enggak segini-gini enggak. Semuanya nanti akan sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Ya segitu pokoknya segitu lah. Tapi aja buku sing mene tukul sing berdumur maksudnya. Mau dari buku kan mene tukul dari dia. Apa sih yang paling tinggi gitu? Buku yang paling tinggi. Iya, buku yang paling tinggi itu tingginya segitu. Itu adalah penghuni surga. Kemudian fa'ajaza, kemudian sangat capek malaikat Jibril wa nazala fi dilli sajaratin. Kemudian malaikat Jibril duduk karena capek, kemudian malaikat Jibril turun ke bawah pohon. Kemudian malaikat Jibril turun di situ. Kemudian setelah itu wasajada, sujud pada Allah. Terus kemudian dalam sujudnya bilang, fi sujudihi ilahi hal ba'astu nisfuha. Ya Allah, sudahkah saya menempuh setengah daripada perjalanan surga ma'wa? Au sulusuha, atau sepertiga daripada surga ma'wa? Au rubu'uha, atau seperempat daripada surga ma'wa ya Allah? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, lau tirta salasa mi'at fi alfi amin. Wahai malaikat Jibril, walaupun kamu menempuh perjalanan 300.000 tahun, walaupun, dan juga kalau misalkan saya kasih kamu kekuatan 2 kali lipat, misla kuatika, seperti kuat kamu yang kemarin, yang tadi. Tadi kan kuatannya berapa tahun tadi? 300, setepatan 300 tahun. Berarti kalau misalkan 2 kali lipat berarti 6.000 tahun, ya. 6.000 tahun. Itu la yasilu, maka kamu tidak akan hasil atau tidak akan sampai illa asrin min asyarima aqtaituhu li ummati Muhammad. Maka kamu tidak akan mampu sampai daripada 1/10 daripada surga ma'wa. Coba bayangkan. Walaupun malaikat Jibril diberi kekuatan yang sangat dahsyat, 2 kali lipat daripada kekuatan yang tadi, ya kan? Kekuatan yang tadi saja sudah bisa menempuh berapa tahun? 300.000 tahun. Berarti kalau misalnya 2 kali lipat berarti 600.000 tahun. Itu tidak akan mampu untuk menempuh daripada 1/10 surga ma'wa. Li umat Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, fi muqabalati rakaataini, untuk membalas daripada 2 rakaat min sholatihim, daripada sholat mereka. Luar biasa. Jadi kita sholat 2 rakaat dengan malaikat Jibril, sholat 2 rakaat itu lebih utama sholat kita berjamaah 2 rakaat. Ya kan? Itu eman-eman. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa saya bilang berjamaah? Karena ini ada di keterangan kitab tentang berjamaah. Makanya ibu-ibu semuanya eman-eman.
kita bagiannya surganya itu lebih luas dibanding dunia yang dunia yang sempit ini, ya kan? Walaupun kita di rumahnya sudah mewah misalkan, ya kan, bisa bawa bal-balan rumah misalkan, itu tidak sebanding dengan luasnya surga makwa. Diterangkan dalam sebuah keterangan para ulama, kalau nggak salah hadis, tapi saya biar lebih selamat, keterangan para ulama, andai kata bumi ini, langit pertama ini, bumi kan langit pertama, galaksi Bima Sakti yang ada, itu andai kata dimasukkan ke langit kedua, itu perumpamaannya seperti kelereng yang dibuang di padang pasir atau jarum yang dibuang di padang pasir. Langit pertama, langit kedua digabungkan, dicemplungin kepada langit ketiga, itu perempuannya sama seperti jarum yang dibuang di padang pasir. Terus sampai langit ke-6 dibuang ke langit ke-7, itu perbandingannya sama seperti kelereng yang dibuang di padang pasir. Berarti kita begitu kecil di sisi Allah, namun kita masih diperhatikan oleh Allah. Kok orang belum sholat berjamaah? Berarti dia gembeleng apa orang? Wis cilik banget, cilik penting diperhatikan Gusti Allah, tapi mana meninggalkan sholat berjamaah. Berarti kita dolim nggak? Makanya dolim. Makanya orang-orang yang dolim turun pangkat, yang tadinya dia punya martabat, derajatnya tinggi, punya rumah mewah, pakai mobil Jaguar, karena dia nggak sholat berjamaah, akhirnya dia naik sepeda ontel yang dia itu masih kredit. Kan repot ya. Bainal masih wan maghrib, gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Eman-eman. Bagian kita itu luas. Ya kan? Jadi kalau misalkan di sini rumahnya masih sempit, nggak usah khawatir. Lakukan sholat berjamaah di awal waktu, syukur-syukur barisan depan, nah, kan? Nanti surganya kita luas. Kasih tahu bapaknya, Pak, yuk, lumayan cilik, ayo mari mau sholat. Nah, apa sih? Mengkon nanti dapat bagian nanti di akhirat lebih luas. Eman-eman dong. Anak-anak buaya lah dia ini misalkan. Anak-anak buaya lah. Kesel kok, ya kan? Lebih baik kita capek, lebih baik kita dipaksa diri kita untuk masuk surga daripada kita masuk neraka. Eman-eman. Lah, emang apa sih konsekuensinya kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat? Oh, bahaya. Mantaroka sholat dalam keterangan hadis disabdakan bismillahirrahmanirrahim, mantaroka sholat atama waktuha summa qada udiba fin nari habban wal habbu samanuna sanatan wa sanatu salasun mi'at wa situna yawman kullu yawmin miqdaru alfi sanah. Siapa orang yang meninggalkan sholat hatta manda waktuha, sehingga waktunya itu terlewatkan. Summa qada, kemudian itu kodonya. Contoh, ibu-ibu sholat asar nih lupa, udah waktunya asar malah lupa, akhirnya maghrib dikodok. Itu nanti di akhirat dihukum berapa tahun? Satu hukum itu 80 tahun. Tulis-tulisan ya. Jadi tinggal pilih, ini suruh pilih, mau pilih jadi orang ahli surga kembali kepada kehidupan kita, atau untuk ahli neraka kehidupan orang lain. Jadi kita hitung-hitungan lagi, karena senang hitung-hitungan. Mumpung lagi ada hadis-hadis yang menerangkan hitung-hitungan. Satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun akhirat ya. Yang ditinggalkan satu rakaat kemudian dikodok. Satu rakaat dikodok. Wis ketinggalan sholat, kemudian dikodok, itu di akhirat dihukum satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun akhirat. Satu tahun, satu hari di 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Satu tahun ada berapa hari? Hitungan hijriah, karena yang berlaku nanti di akhirat hitungan hijriah. Berarti kali 360 hari. Ya kan? Kalau hijriah kan 360 hari. Berarti 80 kali 360. Kalau yang punya kalkulator.
Dia cepet-cepetan. 28. Coba benar nggak? Yang punya kalkulator? 80 kali 360. Yang kita hitung dengan benar ya. Oh, berarti menghafal. Kan? Berarti 28.800 hari akhirat. Nah, 28.800 hari di akhirat itu kan satu hari sama dengan 1000 tahun. Lalu berarti dikalikan 1000 menurut hitungan dunia loh. Berarti berapa? Dikalikan 1000. Kali 1000 kan? Dikali 1000 berarti 28.800 kali, ini kan hari akhirat. Kalau misalnya jadikan dunia berarti kan kali 1000 sama dengan 28 hari dunia. Jadi orang meninggalkan sholat kemudian mengkotornya nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah 28.800 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik apa yang mendelik? Nauzubillahi min mendelik apa mindalik? Mindalik ya, bukan mendelik ya. Awas hati-hati. Salah omong nanti salah. Kalau mendelik itu makanya melotot. Kalau mindalik min itu dari K, dari K itu dari itu. Semoga kita terjaga daripada itu. Hati-hati Bu. Jangan mendelik ya, kalau mendelik kan melotot. Jadi orang meninggalkan sholat kemudian dia mengkodoknya nanti oleh Allah dihukum berapa tahun? 28.800.000 tahun menurut hitungan kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, kok kayak gitu berani-beraninya kita meninggalkan sholat. Dan kalau misalkan meninggalkan sholat bagaimana? Kalau orang yang meninggalkan sholat maka namanya akan dicantumkan dalam pintu neraka. Dalam keterangan seperti itu. Siapa orang yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja, namanya akan ditulis di pintu neraka yang nanti kelak akan masuk dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya teman-teman, makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggal sholat. Lebih baik kita paksakan. Kadar kene kono tebe, ya kan? Kadar kene kono ya orang sampai 1 kilometer pada dulu sahabat. Ada yang mengatakan sahabat Sauban, ada yang mengatakan sahabat Sakban. Itu sahabat Sauban atau Sakban itu jauh dari Madinah. Ini cerita ya. Jauh dari Madinah, kemudian dia selalu sholat berjamaah tepat waktu sebelum 10 menit sebelum adzan sudah datang. Kadang setengah jam sebelum adzan sudah datang. Padahal perjalanannya dari Madinah sampai ke tempatnya sahabat Sauban atau sahabat Sakban itu 3 jam. Berarti kalau diperkirakan mungkin dari sini ke Purwokerto Pak ya. Ada yang pernah nyoba belum jalan kaki sampai 3 jam gara-gara ngambek sama suaminya. Mau ada ya kan? Enggak ada ya. Alhamdulillah berarti masih masih biasa ya kan, belum ada konflik ya. Alhamdulillah ya kan. Semoga ibu-ibu semuanya ya kan dibahagiakan oleh Allah kehidupan rumah tangganya. Allahumma amin. Jadi sahabat Sakban itu mau menempuh perjalanan berjamaah itu selama 3 jam. Kemudian sampai ke masjid baru 3 jam. Gak pernah terlambat, selalunya tepat waktu. Sahabat Sakban. Pernah suatu ketika subuh, ya kan? Subuh, loh kok nggak datang? Ya kan? Nggak datang. Terus kemudian Nabi Muhammad nungguin. Ya, itu kalau Nabi Muhammad itu selalu menunggu para sahabatnya yang istiqomah. Jadi zaman dulu itu nggak ada para sahabat itu tinggal sholat berjamaah, nggak ada. Hanya orang munafik yang meninggalkan sholat berjamaah. Semuanya pada sholat berjamaah. Makanya di sini harus istiqomah kita berjamaah. Eman surga mah tinggal milih neraka. Nerakanya apa? Syakor. Kalau tadi nerakanya kan neraka syakor. Orang yang meninggalkan sholat itu balasannya neraka syakor.
Dan perlu diketahui bahwa hukuman di neraka itu paling ringan siksaan api neraka. Ibu kasih tahu. Jadi apabila kaki kita itu dipasang sandal, 2 sandal, panas api neraka, kita nyemplung di api neraka, tapi sandalnya itu dari sandal neraka. Itu otaknya kita umum. Otaknya umum, dari hidung keluar api, dari telinga keluar api, dari mulut keluar api. Karena saking umumnya, ya kan? Akhirnya turunlah ini otak ke bawah, kemudian usus yang ada di bawah turun ke bawah. Terus orang tersebut, orang yang merasakan api neraka tersebut bilang, ya Allah, siksa neraka teman. Padahal itu paling ringan. Ya, padahal itu yang paling ringan, tapi bilangnya bahwa ya Allah, siksa kok aku teman ya Allah. Padahal paling ringan. Apalagi paling dahsyat. Kalau paling dahsyat bagaimana? Paling dahsyat setidaknya satu orang digarap oleh 70.000 malaikat. Ya Allah. Makanya mumpung di dunia ini kita masih bisa menaruh sejarahnya di akhirat, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sengsara di sini itu tidak ada apa-apanya. Pernah saya kemarin ceritakan bahwa orang diberi kenikmatan di dunia itu, dia nikmat dari sejak dia lahir sampai dia mati, kemudian di dalam surga ditanya, adakah kamu merasakan nikmat di dalam dunia? Karena dia masuk neraka. Enggak sama sekali ya Allah. Saya tidak merasakan sedikit pun kenikmatan di dunia. Coba bayangkan, padahal sudah menikmatkan, diberi kenikmatan dari sejak dia hidup sampai mati, itu tidak merasakan kenikmatan. Makanya mumpung ya kan kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, umur kita cuma 1,5 jam menurut perhitungan Allah, ya kan sedikit sekali kok kita meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat ya kan, wah bahaya sekali. Orang kita meninggalkan berjamaah kemudian kita mengkodok saja, itu dihukum oleh Allah berapa? 28.800.000 tahun. Mau jajal Bu? Boleh. Jadi mulai saat ini siapa yang mau nyoba jangan berjamaah. Syukur-syukur jangan sholat ya kan. Ini nasihat paling konyol. Yeah. Tapi kalau misalkan pengen dapat surga ma'wa, ya kan, surga ma'wa yang luasnya ya kan berjuta-juta kilometer, ya laksanakanlah sholat berjamaah. Syukur-syukur di awal waktu. Kiai nurung teka wis teka disit. Syukur-syukur gelem nyapu. Aja sampai masjid ana tembelek. Iya. Itu tugas PKM wis dibayar wis. Repot ya, prinsip keuangannya repot ya. Jadi orang yang membersihkan itu pahala, mana-mana kan. Ya itu. Jadi sahabat Sa'ban kembali lagi, sahabat Sa'ban itu dia subuh-subuh nggak datang. Subuh-subuh nggak datang, ditunggu oleh Nabi Muhammad, ya kan? Loh, ini sahabat Sa'ban nggak datang kenapa? Akhirnya ditunggu sampai agak siangan, akhirnya ditinggal karena sudah udah melewati takutnya subuhnya hilang. Akhirnya sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad tanya pada sahabat, wahai sahabat, ada yang tahu nggak rumahnya sahabat? Terus sahabat tadi mengacung, saya Rasulullah. Ayo kita ke sana. Terus Rasulullah pergi ke tempatnya sahabat. Ketika di sana ketemu dengan istrinya, ya kan, duduk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ini rumahnya sahabat? Ya, saya Rasulullah, saya istrinya. Maaf Rasulullah, suami saya itu gak melaksanakan sholat berjamaah gara-garanya meninggal. Jadi sahabat Sa'ban itu meninggalkan sholat berjamaah gara-gara udur yang namanya meninggal. Coba yang tapi ya Rasulullah, saya penasaran. Loh, penasaran kenapa? Sebelum meninggal dia teriak 3 kali kenceng banget. Teriakannya bagaimana? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang lebih bagus? Ya Allah, kenapa tidak lebih baik? Rasulullah kemudian turun malaikat Jibril mengasih tahu cerita kronologinya. Kalau sekarang ya cara gampang ini dengan CCTV ini lah. Kalau sana didengarkan CCTV-nya. Lihat Pak ini maksudnya ya. Ya kita belum punya ilmunya ya kan. Makanya kita ada CCTV ya. Kalau misalkan kalau pengen lihat kelakuan orang di rumah kita pasang CCTV gitu. Nah, terus kemudian ditanya, oh itu begini Mbak, begini Bu ya.
sahabat-sahabat itu dia meninggal bilang kenapa tidak semuanya? Karena pernah di suatu saat sahabat-sahabat itu pergi ke masjid, pemberangkatan dari rumah ke masjid. Ketika di jalan dia lihat ada seorang yang dia itu semuanya ya. Kenapa tidak semuanya? Itu ada orang yang butuh makanan. Nah, orang Arab kan makanannya gede-gede, roti ya. Akhirnya sahabat-sahabat itu bawa bekal dari rumah ke perjalanan untuk menuju Madinah, itu bawa bekal roti. Akhirnya rotinya itu dibelah jadi dua, dikasihkan sama orang yang tadi, yang kelaparan tadi. Nah, kemudian sahabat-sahabat masuk ke masjid. Nah, kemudian ketika diperlihatkan oleh Allah ketika sakaratul maut, pahalanya begitu besarnya, ya, sahabat-sahabat berteriak, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ya kan? Rotinya kenapa tidak semuanya diberikan gitu kan? Nah, kalau kita kan ya, kebalikannya, ya Allah gitu. Di sini karena kan itu matematika ya kan? Ya, makanya kalau misalkan ada kotak misalkan lewat ya kan, ada 10.000, 100.000 sama 500 sama 500 lah, paling kecil misalkan 500, 1.000, 10.000, 100.000. Ibu-ibu pasti masukinnya 100.000 kan ya? Aku yakin ya, orang-orang soleh semua ya. Ya kan Bu ya? Setuju nggak? Wah, nggak berani. Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi kan kebanyakan kita kan melihatnya yang kecil. Oh, saya masukinnya ke yang kecil. Sama. Nanti kita akan mungun. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak yang lebih besar? Sahabat saja ketika di akhir mungun, ya Allah, kenapa tidak rotinya semuanya? Coba bayangkan. Ya karena sudah meninggal. Karena orang meninggal kan gak butuh makan. Ya kan? Yang butuh makan. Makanya kalau misalkan ibu sudah gak butuh makan dan minum, dia siap-siap. Tapi masih ada butuh makan ya? Ya alhamdulillah aja, jangan meninggal dulu sebelum pembahagian suami tercinta. Ya, harus ada. Jadi kebahagiaan itu terletak bukan pada suami kita, tapi terletak bagaimana kita membahagiakan suami kita. Hanya karena ibu-ibu misalnya pulang rumah misalkan, kalau misalnya letak kebahagiaan di suami kita, itu kita akan kecewa. Pengennya balik ke rumah, digawein kopi, nang bojone misalkan, atau misalkan balik ke rumah mesti siap-siap akan panganannya, karena seperti itu misalkan makanannya gitu kan. Itu kan cita-cita kita. Tapi ternyata pulang ke rumah, wah rumahnya berantakan, ya kan, ada tai ayamnya di depan rumah. Nah ya, itu kan jadi rasanya apa ya kan, gombalan udah diuntas. Nah itu kan kenapa kita menaruh kebahagiaan pada suami kita? Harusnya bagaimana? Harusnya dibalik. Bagaimana saya bisa membahagiakan suami kita? Ketika kita nyari bagaimana suami kita bahagia, maka suami pun akan kebalikannya. Bagaimana suami kita membahagiakan kita? Kan kita selalu menuntut bagaimana supaya suami kita membahagiakan kita. Syukur-syukur sebulan gajinya 1 miliar. Padahal misalkan suami itu laki-laki kalau misalkan gajinya banyak itu yang dilirik itu bukan perhiasan, berlian, itu enggak. Kira-kira apa yang dilirik? Kebanyakan saya tanya kebanyakan. Hah? Istri baru. Lah ya, makanya surga itu isinya bidadari laki-laki perempuan ya Bu ya? Perempuan. Makanya surga begitu indahnya, begitu luasnya, itu dipenuhi oleh Allah. Bidadari untuk siapa? Suami ibu, dan juga untuk ibu juga. Makanya suami itu menang. Kenapa? Sudah dapat ibu, sudah dapat bidadari. Karena kesenangannya laki-laki adalah wanita. Jadi dan juga nanti nggak ada cemburu. Kalau di sini kan masih ada cemburu ya kan? Ada cemburu di antara kita ya kan? Kalau di sana nggak ada ya kan? Karena di sana nggak ada. Karena cantiknya ibu itu tidak terkalahkan dibanding para bidadari. Malah justru bidadari nanti ini Pak Ibu. Ya Allah, kenapa saya dulu enggak sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah kan surganya lebih luas lagi gitu kan? Ya, itu para bidadari di sana iri karena ibu-ibu semuanya melakukan perbuatan amal soleh berupa ibadah. Itulah keistimewaan ibu-ibu semuanya. Itu ya.
Nah, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah menceritakan lagi, ya kan? Kenapa tidak lebih jauh? Teriakan kenapa tidak lebih jauh? Jadi sahabat-sahabat itu dari rumah 3 jam perjalanan ke kota Madinah, ya kan? Ke kota Madinah untuk sholat berjamaah itu diperlihatkan begitu jauhnya perjalanan 3 jam, ketika diperlihatkan pahala daripada jalan kaki dari rumah sampai ke masjid 3 jam, kayak di sini nggak ada deh. Jadi kayaknya harusnya tuh jamaahnya penuh loh. Karena apa? Tahu bahwa pahalanya surga mawar. Mungkin ini karena belum tahu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ini sudah tahu, kok nggak jamaah, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin ngantuk atau ngalamun gitu orang, atau mikirin utang atau mikirin SPP atau mikirin apa. Jadi harus konsentrasi. Makanya melihat ulama itu pahalanya berapa pahalanya? 10 miliar. Karena apa? Ilmunya itu bermanfaat dunia akhirat. Makanya jangan sampai lewatkan, ya kan? Jangan sampai lewatkan karisma daripada para ulama. Iya. Karena apa? Disitulah muncul ilmu. Nah itu. Jadi semoga ini nanti pulang dari sini, sahabat-sahabat yang 3 jam, saya hanya seperempat jam kecil, saya berangkat. Kalau misalkan tahu, ada dalam keterangan, kalau misalkan manusia itu tahu fadilahnya berjamaah sholat isya, maka dia akan merangkak dari rumah sampai ke musola atau ke masjid. Kalau tahu loh ya, cuma karena kan juga dikasih tahu. Karena pahala itu kan nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, wah ya ampun, penuh. Musolanya penuh ya kan, sampai kayaknya kalau misalkan ada karcisnya itu, wah dibeli berapa pun harganya. Cuma karena pahalanya nggak kelihatan, jadi ya wajar saja. Cuma kiainya pegang sendiri, komat sendiri, imamin sendiri, ya kan, luar biasa. Usolli fardhu dhuhri imaman wa ma'muman lillahi ta'ala. Naudzubillahi min dalik apa pendelik. Naudzubillahi min dalik, naudzubillahi min dalik. Ya kan? Kemudian ditanya lagi. Tadi sudah, ya Allah, kenapa tidak yang lebih bagus? Jadi Rasulullah menjelaskan kenapa tidak lebih bagus. Jadi pernah suatu ketika sahabat Sauban itu ketika perjalanan dia pakai jaket. Ibaratnya jaket yang depan itu kotor, yang dalam itu bagus. Karena apa? Yang di dalam untuk berjamaah, sedangkan yang depan itu supaya tidak ada debu. Kalau di Arab Saudi kan debunya banyak. Dari sini alhamdulillah nggak ada debu ya kan. Kecuali kemarin waktu di aspal. Sekarang udah aspal ya kayaknya nggak ada debu. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan jamaah. Udah halus bu. Ini pemerintah sudah dapat pahala banyak. Makanya kalau ibu kalau misalkan nggak berjamaah ini boleh pada pemerintah. Terus digawe dalam KPKP pada dalam jamaah. Apalagi musolanya masih baru ini, ya kan? Kalau misalnya lamanya mungkin ya nggak apa-apa lah nggak berjamaah. Karena takut roboh ya kan. Tapi ini masih baru, masa iya nggak jamaah kan eman-eman ya kan? Nah, itu sahabat-sahabat ketika diperlihatkan amalnya di sana. Jadi ketika jalan dari rumah ke Masjid Madinah, dia lihat ada orang yang kedinginan. Ketika musim dingin, itu lihat ada orang yang lagi kedinginan, ngeringkel tidur kan, subuh-subuh, kemudian jaketnya dikasihkan pada orang tersebut, kasihkan pada orang tersebut. Nah, kemudian sisanya tinggal bajunya di dalam untuk jamaah. Kemudian diperlihatkan oleh Allah amal perbuatannya ketika sakaratul maut, akhirnya apa? Berteriak, ya Allah, kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa? Diperlihatkan begitu indahnya surga yang akan ditempati oleh sahabat. Akhirnya, ceritanya, jadi eman-eman. Ya Allah, kenapa kok saya ngasihnya bukan yang bagus, malah yang jelek? Itu sahabat. Jadi walhasil tidak ada alasan sebenarnya. Pernah suatu ketika ada sahabat juga, ini buta. Sahabatnya buta, kemudian minta izin sama Allah. Minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya tidak berjamaah karena saya itu buta, ya kan? Saya buta, itu nggak bisa berjamaah karena kan kalau misalkan datang ke masjid itu kan harus rambatan atau harus dituntun sama keluarganya. Nah, terus ya udah nggak apa-apa. Kemudian ketika sahabat itu pergi,
kalau nggak salah namanya Ummi Maktum. Ketika pergi, kemudian malaikat Jibril datang membisikin Nabi Muhammad, terus tanya lagi, wahai sahabat Ummi Maktum, sini. Ada apa ya Rasulullah? Kamu mendengarkan adzan? Dengar ya Rasulullah. Oh, berarti kamu masih wajib untuk jamaah. Sahabat yang buta saja itu wajib berjamaah, apalagi kita yang mikir seru banget. Sampai ke rumah saya juga dengar. Cuma sayangnya ketika wudhu udah komat. Jadi saya jamaahnya di masjid biar saya ngadzan. Ya, contoh kecil. Jadi apa namanya? Perjalanannya jauh kan. Nah, itu sahabat Ummi Maktum yang punya udur buta saja tidak boleh tinggalkan jamaah. Apalagi kita melek ya kan, duit masih beruh ya kan, apalagi duit 1.000 aduan sekitar. Misalkan tiba ya. Ya kan, walaupun kita sudah kacamata, misalkan pakai kacamata misal sok suruh ditanya, duit uang 1.000 tahu nggak? Tahu ya. Lah kok itu malah nggak jamaah? Mungkin. Kalau misalkan sholat jamaah, siapa yang berjamaah nanti dikasih uang 1 miliar, wah ini penuh ini. Cuma di dalam nggak ada. Orang kemarin di Majenang saja, di Majenang itu ada lomba siapa orang yang mampu sholat subuh berjamaah itu akan mendapatkan hadiah umroh penuh setiap subuh. Serius yang diadakan oleh anaknya punya istri yang punya El Bayan gitu, penuh. Serius penuh dah. Untuk ibu-ibu nggak ada tahu ya, kalau tahu kan mungkin dari sini ke sana, orang itu juga yang dapat orang jauh dapat umrah di mana rumahnya gitu di Majenang kita ya. Terus di Majenang ada itu ya, itu kan suatu luar biasa. Kalau misalkan ibu mau ya kan ya. Nanti kalau ada undian saya kasih tahu dah, tapi kan belum ada lagi gitu ya. Jadi Ummi Maktum saja yang dia buta tidak sholat. Jadi kalau misalkan di sini mungkin ya, kalau misalkan di sini mic-nya mati, ibu-ibu nggak dengar adzan, ya mungkin ya ada utur ya kan nggak denger. Tapi ya kalau misalkan mic-nya masih nyala, ya masa iya berjamaah. Ya. Syukur-syukur sih berjamaah. Apalagi ibu nih, ibu-ibu kan kalau misalkan ada masa haid kan. Nah, ketika ibu-ibu istiqomah berjamaah, maka ketika ibu-ibu haid itu mendapatkan pahala jamaah. Enaknya di situ perempuan. Cuma kalau laki-laki kan nggak ada yang haid. Jadi harus terus. Nah itu bedanya gitu. Jadi kalau ibu eman-eman mumpung ya kan, masih di kesempatan bisa hadir ya kan, belum ya kan, berangkat jamaah. Karena apa? Hadiahnya apa tadi? Surga ma'wa yang sangat luas. Gitu. Karena apa? Pesan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal dunia. Jadi kenapa? Sebelum itu saya ini dulu prolog dulu. Jadi nanti itu di akhirat ya ada sedikit mudah-mudahan serem sedap kan. Jadi hadis Rasulullah bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajuli baina syirki wa kufri ta'rifu shalah. Jadi pemisah antara kekafiran dan kesirikan adalah tariku sholat. Jadi ibu-ibu dengan bapak punya suami, punya istri dan suami itu pemisah nanti di akhirat itu adalah sholat. Ketika ibu-ibu sekarang sedang sholat, suaminya nggak sedang sholat, nanti di akhirat pisah. Walaupun ibu sedang sholat, suaminya nggak sedang sholat, pisah. Apalagi kebalikannya, bapaknya sedang sholat, ibunya nggak sedang sholat, itu nanti di akhirat pisah. Karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kok orang gak sholat malah justru meninggalkan sholat? Nah, dinasihati sama ibu nggak mau, atau bapak nasihati ibu nggak mau sholat, maka nanti di akhirat pisah. Teman kita pisah, teman kita pada sholat, ahli sholat, kita nggak ahli sholat, maka kita nanti di akhirat pisah. Nah, padahal di akhirat itu bukan 1 atau 2 hari. Di akhirat itu abadan abadi, karena di antara surga dan neraka nanti akan disaksikan. Di antara surga dan neraka itu ada kapsul atau namanya hewan mati itu diserupakan seperti
domba. Nah, kemudian oleh malaikat disembelih. Maka menjeritlah seluruh penghuni surga dan menjeritlah seluruh penghuni neraka. Ya Allah, ternyata sudah tidak ada mati lagi. Dan semuanya orang itu berteriak yang di dalam surga bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Aku menyenang karena amal soleh, melakukan sholat. Dan orang-orang yang di dalam neraka berteriak, ya Allah, ternyata tidak ada mati lagi. Makanya saking pentingnya sholat, ketika Nabi Muhammad SAW itu mau meninggal dunia, mau wafat, ya kan? Mau meninggal dunia. Kemudian ketika ruhnya Nabi Muhammad itu di ujung kaki, ya kan? Sampai dengkul, Nabi Muhammad bilang apa? Ummati. 3 kali, saking sayangnya sama umat Nabi Muhammad, ummati. Kemudian ketika dari dengkul sampai ke pusar, Nabi Muhammad bilang apa? As-sholat. Nabi Muhammad bersabda as-sholat. Kemudian dari pusar sampai ke pundak, Nabi Muhammad bersabda? Alaikum bis-sholat. Wajib bagimu untuk sholat. Kemudian dari dari pundak sampai ke kerongkongan. Dari pundak sampai ke kerongkongan, kalau orang itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi Nabi Muhammad punya keistimewaan sehingga bisa mengucapkan lagi, Alaikum bisolat wa ma malakat aimanukum. Wajib bagimu sholat dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu untuk sholat. Jadi sangat pentingnya sholat sampai ketika Nabi Muhammad di akhir hayatnya saja nasihati supaya kita itu sholat. Ummati alaikum bisolat as-sholat alaikum bisolat wa ma malakat aimanukum. Karena tahu orang meninggalkan sholat itu disisa oleh Allah berapa tahun tadi? 28.800.000 tahun. Itu bukan ada ayam bakar di neraka, itu enggak ada, walaupun di sana api itu ada bakar api neraka itu bukan. Tapi di sana disiksa seringan-ringannya siksaan, kaki dicemplungin, kaki itu dipakai sandal dari neraka, otaknya umek, kemudian karena umek jatuh ke bawah sampai ke kaki. Ya Allah, itu setiap hari. Nauzubillahi min ya Allah. Eman. Makanya yuk kita sama-sama, ya kan, perkuat keimanan kita, perbaiki ibadah kita. Salah satunya jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang ringan ditinggalkan. Sebagaimana ucapan daripada Imam Ghazali, sesuatu yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Nah, itulah sedikit apa yang bisa saya sampaikan bahwa amalan yang amalan yang sering ditinggalkan, amalan berharga yang sering ditinggalkan seolah tiada harga. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, nasallallahu wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afinu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa latin sultani. Allahumma la nusana ana alaika kama sunata ala nusika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu daradi wa lakal hamdu badrida. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka taghfira dzunubana wa tuwassil sulkana wa taqtalana jami'a barakika fid dunya wa rana wa tuballi jami'a maqasidina wa nawaina min nabi salihah. Allahumma nas'aluka rahmana wa ummahatina wa jalana wa jadatina wa mashina wa li sayyidina muslimin wa muslimat والمؤمنات الأحياء والأموات قبلكم وجود دعوائك الحاجة اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تغفر لنا فوت العارفين وتجعلنا علماء عاملين صالحين وخذين مرسولين مخلصين إنك كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تبارك لنا في حياتنا ومماتنا وبالله حسن الخاتمة بعد والبر في طاعتك وتقدر رسلك يا إلهنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tambah doa semoga kita semuanya diberikan rezeki yang halal, barokah,
sehingga bisa ziarah Makkah dan Madinah, dan semoga kita diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dan semoga kita diberikan anak keturunan soleh dan solehah berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.